Praise God. Haleluya. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Salam jumpa saudara-saudara dalam program I Believe Miracle. Bersama saya hari ini Pastor Andy Simon, siap berbagi firman Tuhan serta mendoakan saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya adalah luar biasa bisa melayani setiap jiwa-jiwa hari ini untuk menerima kemuliaan Tuhan yang besar untuk pemulihan hidupmu dan menjadi berkat dan menjadi saksi bagi nama Yesus Kristus. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk membuka hati. Kita akan masuk di dalam doa dan mengundang hadirat Tuhan yang kudus untuk menghampiri setiap area hidup saudara. Dan dimanapun saudara-saudara hari ini, menit ini yang menyaksikan program ini, in Jesus' name, I pray. Glory to God. Oh, your presence, Lord. Your presence, Lord. Miracle presence come. Glory to God. 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 Saat ini, now, setiap anak-anakmu yang menyaksikan program ini, mereka siap masuk dalam rencanamu yang besar ya Bapa. Glory to God. Oh, Rahamba Sanda. Praise God forevermore. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, your presence makes me whole. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, hadiratmu sungguh ajaib. Hadiratmu sungguh kudus. Hadiratmu sungguh mulia. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God forevermore. Glory to God. Praise God forevermore. Glory to God. Jesus, I worship you, Lord. Oh, your presence, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Saat ini setiap pribadi yang menyaksikan program ini, dimanapun kau berada, Jesus love you. Praise God, praise God, praise God. Glory. Let's pray. Rabba Sanda Bahaba Rabba Sanda. Waraba Handa Masanda. Behana Masada Basadaba. Brahma Masambra Masambramba Masandra. Rabba Sanda Marama Samba. Let's pray, pray, pray. Rabba Hamba Sanda. Oh, anoint me with Holy Ghost. Holy Ghost. Rabba Hamba Sambra Masambra. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Oh, glory to God. Yes. Glory to God. Praise God, praise God. Praise God forevermore. Praise God forevermore. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Yes. Yes. Saya berdoa saat ini. Rabba Sanda Basanda. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Glory to God. Oh, robo somre. Ambora basandra basamra. Glory to God. Oh, glory to God. Yes. Yes. Praise God forevermore. Glory to God. Hallelujah. Yes. Time to Bible. Dalam Galatia pasal 5 ayat pertama, saya mendasari pelayanan hari ini I Believe Miracle dengan firman Tuhan.
Yesus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, oleh karena itu berdirilah teguh, stand up, berdiri teguh di dalam iman. Your faith, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak bisa kelihatan oleh kasat mata kita, tetapi memiliki daya, kuasa, kekuatan, keperkasaan yang luar biasa. Yesus berkata, oleh karena itu berdirilah teguh di dalam Kristus yang sudah memerdekakan engkau dari segala perhambaan. Kata perhambaan itu juga memakai kata perbudakan. Saya percaya saudara-saudara, Bible ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kalau kita hanya sekedar membacanya saja, ini hanya sekedar menjadi logos tulisan. Kapan firman Tuhan ini menjadi roti hidup, menjadi bagian hidup saudara-saudara sekalian? Waktu engkau mempercayai, menghidupi, dan melakukannya. Sekalipun hari ini tidak ada dasar untuk engkau percaya hidupmu lebih baik bersama Yesus, tetaplah percaya. Sebab kita adalah orang percaya dan orang yang beriman. Praise God, haleluya. Oleh sebab itu, berdirilah teguh di dalam imanmu kepada Yesus yang sudah memberikan kemerdekaan kepada engkau dari perbudakan, dari kutuk, termasuk dari sakit penyakit. Saya katakan dari tempat ini, in Jesus name, setiap saudara-saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka setiap kutuk, secara khusus pagi hari ini, kutuk perhambaan, saudara dan saya di luar Yesus, kita kalah karena kita mewarisi kutuk perbudakan. Tetapi sekarang ada kabar baik. Yang dahulu hanya sekedar bayang-bayang keselamatan, sekarang dia datang dalam pribadi, dalam manusia, dan dia tergantung di kayu salib untuk menyatakan bahwa Injil, kabar baik, nubuatan para nabi adalah iya dan amin. Dan barang siapa yang menerima dia berkata, Lord Jesus, I believe you, maka sejak saat ini engkau akan menjadi orang-orang yang mewarisi kemerdekaan. Praise God, haleluya. Kutuk perhambaan, kutuk keturunan, termasuk kutuk perbudakan akan dosa, itu akan berhenti. In Jesus name I pray. In Jesus name I pray. In Jesus name I pray. Glory to God. Glory to God. Kita hidup bukan dari apa yang kita lihat lagi. Sebab kita hidup hari ini adalah apa yang kita percaya. Glory to God. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, saudara-saudara. Tuhan baik. Suatu hari ketika Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9 melihat begitu banyak orang-orang yang sakit, Bible mencatat ayat 35, maka hati daripada Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Maka ketika belas kasihan Tuhan Yesus melihat setiap jiwa yang sakit, luka batin, sakit tubuhnya, maka oleh belas kasihan daripada Yesus Kristus, semua orang-orang yang sakit itu, apapun penyakitnya,
ketika dia berjumpa Jesus. When Jesus come, every sick out. Waktu Jesus masuk dalam hatimu, semua kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, dan kutuk perhambaan, serta kutuk perbudakan, out, finish, clear, in Jesus name. Oh, glory to God. Rababa sambara bataka ya ramasyanda. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari firman Tuhan. Saudara, imanmu perlu diberi makan. Dan saat ini saya sedang memberi makan iman saudara-saudara. Karena ketika engkau mendengar firman Tuhan, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Praise God. Haleluya. Haleluya. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Dan saudara-saudara, ini satu rahasia yang besar. Yohanes 1 mencatat, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Praise God, haleluya. Jadi saudara, ketika engkau memakan firman Tuhan, engkau membaca firman Tuhan, hatimu akan mengalami sukacita yang besar. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Praise God, haleluya, haleluya. Saya mengundang saudara-saudara sekalian saat ini, siapkan hatimu. Kalau saudara-saudara percaya mujizat terjadi hari ini, buka hati saudara-saudara. Di tempat ini hadirat Tuhan sungguh amazing grace. Dan saya berdoa sebentar lagi ketika time for healing, saudara-saudara akan mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Mari saudara-saudaraku sekalian, Tuhan itu baik. Sama-sama katakan, God is good. Katakan bersama-sama, God is good. Sekali lagi, God is good. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam Bible Kisah Rasul 19 ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Lydia ini seseorang yang wanita pengusaha penjual kain. Hidupnya sungguh luar biasa. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia suka beribadah. Di dalam ibadah, dia suka mendengar firman Tuhan. Dan hari ini hadir I Believe Miracle, firman Tuhan buat setiap saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan adalah kabar baik bagi saudara-saudara sekalian. Praise God. Haleluya. Baik orang-orang, setiap jiwa pribadi yang disayang oleh Tuhan Yesus, ia merindukan Tuhan Yesus, memberikan hatinya rasa haus dan lapar akan hadiratnya sekarang. Now, His presence. His presence. My friend Rian, jika kau punya kesempatan saat ini, angkatlah tanganmu sekarang. Saat ini, Rian, engkau percaya? Glory to God. Angkat tanganmu sekarang. Yes. Praise God forevermore. Waktu engkau angkat tangan, Rian, saya tahu sekarang ini, praise God, glory to God, hadiratnya sudah menjamahmu. Yes. Yes, sudah menjamahmu. Rian, engkau sungguh-sungguh merindukan Tuhan saat ini? Engkau sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan saat ini? Sepakat bersama-sama, take it in Jesus name. Praise God forevermore. Glory to God. Yes. Yes. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Bible sudah berkata bahwa
Barang siapa berseru kepada nama Yesus, mereka tidak pernah dikecewakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka tidak akan pernah dipermalukan. Praise God forevermore. Glory to God. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Praise God. Haleluya. Haleluya. Rasul-rasul Tuhan, termasuk Rasul Paulus, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik, hidup dari firman Tuhan. Mereka membawa sukacita di dalam Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Di dalam pelayanan Rasul Paulus, ada orang-orang yang tidak senang kepadanya. Dia difitnah. Tidak cukup difitnah, dia bahkan diguna-guna, dikirimkan doti-doti, santet, ilmu gelap, kuasa kegelapan. Saudara-saudara, ketika roh jahat ini mengganggu, Rasul Paulus, karena Rasul Paulus berjalan walking with Jesus Christ, Rasul Paulus ada firman Tuhan dalam hatinya. Perhatikan baik-baik, ini rahasia besar. Ketika roh-roh jahat, roh tenun, roh santet, doti-doti, guna-guna, kuasa gelap, ilmu, jimat-jimat, kiriman kuasa kegelapan kepada Rasul Paulus, apakah itu membuat dia terganggu? Apakah itu bisa mengganggu rohnya? Sekali-kali tidak. Rasul Paulus, dia berjalan bersama Yesus. Dia tahu bahwa kutuk perhambaan, kutuk perbudakan sudah putus dari hidupnya. Dan ada Yesus, roh yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Yesus Kristus. Dan ketika roh jahat ini mulai mengusik daripada Rasul Tuhan ini, mulai mengganggu jalan pemberitaan Injil, Bible mencatat Kisah Rasul 19, saudara-saudara. Lihat tindakan Rasul Paulus, he say, kepada spirit of evil, roh-roh jahat. Lihat, dan saya mau saudara-saudara praktekkan sebentar apa yang saya ucapkan ini. Bagaimana seorang Rasul Tuhan ketika diintimidasi kuasa kegelapan. Mungkin ketika mendengar program ini, ada orang mengintimidasi engkau dengan kuasa jahat, mengirimkan santet ilmu ke tempat usahamu, ke rumah tanggamu, ke bisnis saudara-saudara. Ini firman Tuhan, ini kebenaran. Dengarkan baik. Rasul Paulus berkata kepada roh-roh tenun, kuasa kegelapan itu, perhatikan baik-baik. Dia berkata, in Jesus' name, glory to God. In Jesus' name, glory to God. In Jesus' name, glory to God. Out! Semua kuasa kegelapan, out! Maka pergilah roh-roh jahat yang mengganggu Rasul Paulus. Apakah berhenti Rasul Paulus difitnah, saudara-saudara? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Tidak cukup dalam penjara, dia ditaruh di lubang terdalam yang tergelap, mengerikan, menakutkan. Tidak cukup, saudara-saudara, kaki-kakinya dibelenggu dengan rantai kayu, diikat kepada besi. Begitu tersiksanya Rasul Tuhan. Dia dibelenggu oleh fitnah, oleh penjara, tali besi membelenggu dia. Praise God, haleluya. Dan ada satu ayat emas, dan saya percaya saudara-saudara pasti, kalau saudara orang Kristen, pernah mendengar atau membaca di mana saudara-saudara bergereja. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, saudara-saudara. Di dalam penjara, dalam keterikatan Rasul Paulus, di tempat yang tergelap, Rasul Paulus berkata, glory, glory
menyembah Tuhan di dalam keadaannya yang terpuruk dan terburuk, tergelap sekalipun karena difitnah. Rasul Paulus berkata, haleluya, praise God. Dalam kondisi air mata, dalam kondisi yang terburuk, dan mungkin juga dalam kondisi yang sakit, dia berkata, haleluya, haleluya. Dan Bible kita menulis tengah malam itu, ketika Rasul Tuhan, the man of faith, orang yang percaya, menaikkan pujian kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun di sana. Dan saat hadirat Tuhan turun di sana, glory to God. Hadirat Tuhan ini sesuatu yang real. Praise God, haleluya. Presence of the Lord sesuatu yang real. Sekali lagi, hadirat kudus Yesus sesuatu yang real. Sekalipun kita bisa merasakan dalam tubuh kulit kita, tapi dia lebih daripada sesuatu yang menyentuh kulitmu. Karena hadirat Tuhan ini kekal, kudus, agung, dan mulia. Dan ketika puji-pujian dinaikkan di dalam penjara yang gelap itu, saudara-saudara, praise God, haleluya, praise God, haleluya, maka mata rantai besi-besi yang mengikat kakinya, membelenggu hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus break out. Dan Bible mencatat, glory to God, mata rantai itu terlepas semuanya. Saya punya pengertian ketika hadirat Tuhan turun di sana dalam penjara itu, bukan hanya kuasanya, kasihnya, kekudusannya, keagungannya memutuskan mata rantai itu, tetapi juga tempat yang tergelap di penjara itu tiba-tiba muncul sinar kemuliaan Bapa dan berkata dalam batinnya, don't be afraid, I am with you. Ada suara yang berkata, jangan kamu takut, aku ada bersama engkau. Praise God, haleluya. Ada kemerdekaan di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Yang paling penting, saudaraku, yang paling utama, ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada pengampunan dosa atas segala masalah, pelanggaran, kutuk, kesalahanmu. Hari ini adalah hari saudara-saudara mengalami kelepasan, kebebasan, dan tidak mustahil kesembuhan secara total. Praise God, haleluya. Oleh sebab itu, brother and sister, my friend, hari ini buat keputusan, make decision, stand up, berdirilah di dalam Kristus, di dalam kemerdekaannya, sebab Kristus sudah mati bagi dosa-dosamu dan engkau sudah menjadi milik Kristus. Firman Tuhan berkata, hai setan, hai penyakit, hai masalah, kamu tidak bisa terus-menerus mengganggu tubuh orang ini, karena di dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Praise God, haleluya. Hari ini semua gangguan roh jahat, intimidasi, termasuk penyakit, tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Praise God, haleluya. Time for healing. Let's pray. Oh, Robo Samba. Saudara-saudara, percaya saat ini. Kalau engkau percaya,
katakan amin, katakan amin, katakan amin. Oh, glory to God, glory to God, glory to God. Praise God forevermore. Yang percaya apapun pergumulan saat ini, khusus sakit penyakit, miracle happen, mujizat bisa terjadi saat ini. Glory to God, glory to God. Angkat tangan saudara. Praise God. Oh, glory to God. Setiap pemirsa yang menyaksikan live program ini, Baba Samba Raba Samba Basamba, Behata Baraba Pramba Kumba Sandabra. In Jesus name, ketika saya melepaskan doa in Jesus name, saudara-saudara menerima hembusan Roh Kudus. Tarik nafasmu yang panjang. Hembusan Roh Kudus akan mengalir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sepakat? Sepakat? Yang sepakat katakan amen. Yes, yes, yes. Praise God forevermore. Yes, angkat tanganmu sekarang. Ketika saya hembuskan in Jesus name, saudara terima. Tarik nafasmu yang panjang. Di saat itu Roh Kudus, hadirat Tuhan akan menghampirimu dengan kuasa adikodrati. Let's pray, time for healing. Angkat tanganmu sekarang. Rahamba Sambra. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? In Jesus name, take it. Heal. Free. In Jesus name. Woo! Praise God forevermore. Praise God forevermore. Glory to God. Hallelujah. Woo! Glory to God. Glory to God. Praise God forevermore. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Woo! Praise God. Praise God forevermore. Saya merasakan ini adalah program I Believe Miracle yang ketiga. Yang pertama, ada ratusan kesaksian yang dikirim kepada kami. Yang kedua, saudaraku, salah satu kesaksian di tempat di mana dia berada ketika program ini berjalan, ada seperti sengatan listrik yang menyentuh dia, dan ada juga yang menyampaikan di dalam komen, manifestasi Tuhan terjadi saat kami berdoa. Dan saya yakin dan saya percaya, saya lihat dengan mata iman, I Believe Miracle yang ketiga ini, saudara-saudara, engkau disembuhkan tanpa terkecuali. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. In Jesus name. Beberapa saudara-saudara yang baru menyaksikan ini, angkat tanganmu sekarang. Angkat tangan sekarang. Time for heal. Time for heal. Angkat tangan sekarang. Yes. Sepakat. Sekali lagi saya berdoa. In Jesus name. Take it. Terima. Berhembus Roh Kudus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Praise God forevermore. Ketika engkau mengalami hadiratnya, kesembuhannya, kelepasannya, pengampunannya saat ini, setialah beribadah di gereja masing-masing. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadilah saksi untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan kalau saudara-saudara di kota Balikpapan, saudara-saudara atau rindu melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara bisa mengklik tautan kami. Akan kami masukkan ke grup-grup pelayanan yang sudah ada. Atau saudara-saudara sekalian yang mau dilayani konseling atau follow up secara pribadi, saudara-saudara, silakan klik tautan yang sudah kami taruh di link di atas. Maka ada tim yang akan melayani saudara-saudara sekalian, dan saudara akan menjadi tim yang hebat, anak Tuhan yang perkasa, dan akan dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Senang sekali boleh melayani setiap
insan, setiap jiwa dalam kesempatan I Believe Miracle program yang diberkati Tuhan ini. Dan akhirnya saudara-saudaraku sekalian, kesempatan ini saya Pastor Andy Simon mengucapkan Sola Fide Yeshua HaMashiach. Bless you all. Amen.